Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Pranita dari Lokal PBA 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan evaluasi pendidikan. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat kita lihat dari 3 segi, yaitu yang pertama ada segi psikologi, didaktik, dan administratif. Yang pertama ada segi psikologi. Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil belajar siswa, maka para siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah berkemampuan rendah. Demikian pula dengan dilakukannya evaluasi hasil belajar tersebut, maka para siswa yang bersangkutan akan menjadi tahu atau mengerti di manakah posisi atau letak dirinya di tengah-tengah temannya. Apakah dia termasuk siswa kelompok atas, tengah, ataukah termasuk dalam kelompok bawah. Sedangkan bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti berguna untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dipandang perlu dilakukannya selanjutnya. Misalnya dengan menggunakan metode-metode mengajar tertentu. Hasil-hasil belajar siswa telah menunjukkan adanya peningkatan daya serap terhadap materi yang telah diberikan kepada siswa tersebut. Karena itu, penggunaan metode-metode mengajar tadi akan terus dipertahankan. Sebaliknya, apabila hasil-hasil belajar siswa ternyata tidak menggembirakan, maka pendidik akan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dan menyempurnakan sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Kemudian dari segi didaktik, bagi peserta didik secara didaktik, evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Evaluasi hasil belajar itu misalnya akan menghasilkan untuk masing-masing siswa. Ada siswa yang nilainya jelek, karena itu siswa tersebut terdorong untuk memperbaikinya agar untuk waktu-waktu yang akan datang nilai hasil belajarnya tidak sejelek sekarang. Ada siswa yang nilainya tidak jelek tetapi belum dapat dikatakan baik atau memuaskan. Karena itu siswa tersebut akan memperoleh dorongan untuk meningkatkan prestasi belajarnya pada masa-masa yang akan datang. Adapun siswa yang nilainya baik, dengan nilai yang sudah baik itu, siswa yang bersangkutan akan termotivasi untuk mempertahankan prestasi yang tinggi itu, agar tidak mengalami penurunan pada masa-masa yang akan datang. Bagi pendidik, secara didaktik, evaluasi pendidikan itu setidak-tidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu yang pertama ada memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Di sini evaluasi dikatakan berfungsi memeriksa pada bagian-bagian manakah para peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya dapat dicari jalan keluar untuk mengatasinya. Jadi di sini evaluasi mempunyai sifat diagnostik. Kemudian yang kedua ialah memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Dalam hubungan ini, evaluasi sangat diperlukan untuk dapat menentukan secara pasti pada kelompok manakah kiranya seorang peserta didik seharusnya ditempatkan. Jadi di sini evaluasi memiliki fungsi placement. Kemudian yang ketiga ialah memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Dalam hubungan ini, evaluasi pendidikan dilakukan untuk menetapkan apakah seorang peserta didik dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak, sehingga evaluasi memiliki fungsi selektif. Kemudian yang keempat ialah memberikan pedoman untuk menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya.
Berlandaskan pada hasil evaluasi, pendidikan dimungkinkan untuk dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para peserta didik. Dalam keadaan ini, evaluasi memiliki fungsi bimbingan. Kemudian yang kelima ialah memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Di sini evaluasi dikatakan memiliki fungsi instruksional, yaitu melakukan pembandingan antara tujuan instruksional atau khusus atau TIK yang telah ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran dengan hasil-hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik bagi masing-masing mata pelajaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, segi administratif. Adapun secara administratif, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu yang pertama, yaitu memberikan laporan. Dengan melakukan evaluasi akan dapat disusun dan disajikan laporan mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pelajaran dalam jangka waktu tertentu. Laporan mengenai perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik biasanya tertuang dalam bentuk raport atau untuk siswa atau KHS untuk mahasiswa, yang selanjutnya disampaikan kepada orang tua peserta didik tersebut pada setiap akhir semester. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan bahan-bahan keterangan data. Dalam hubungan ini, nilai-nilai hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah merupakan data yang sangat penting untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan. Apakah seseorang peserta didik dapat dinyatakan tamat belajar, dapat dinyatakan naik kelas, tinggal kelas, lulus atau tidak lulus. Kemudian yang ketiga ialah memberikan gambaran. Dari kegiatan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan untuk berbagai jenis mata pelajaran misalnya akan dapat tergambar bahwa dalam mata pelajaran tertentu misalnya matematika dan IPA pada umumnya kemampuan peserta didik masih sangat memprihatinkan. Sebaliknya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila hasil belajar siswa pada umumnya sangat menggembirakan. Gambaran tersebut dapat diketahui melalui data yang berupa IPK, nilai Ebtenas Murti atau lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditunjukkan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Adapun tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peserta didik. Dengan diadakannya penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Hasil yang diperoleh peserta didik dari pekerjaan menilai ini ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah memuaskan. Jika peserta didik memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, peserta didik akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar yang lebih giat. Namun demikian, keadaan sebaliknya dapat terjadi, yakni peserta didik merasa sudah puas dengan hasil yang diperoleh dan usahanya kurang gigih lain kali. Kemudian, yang kedua ada tidak memuaskan. Jika peserta didik tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia lalu bekerja lebih giat. Namun demikian, keadaan sebaliknya dapat terjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya. Kemudian yang kedua, guru. Dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didik mana yang sudah
berhak meneruskan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan. Dengan petunjuk ini, guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada peserta didik yang belum berhasil. Apalagi jika guru tahu akan sebab-sebabnya, ia akan memberikan perhatian lebih teliti sehingga keberhasilan selanjutnya dapat diharapkan. Kemudian yang B, guru mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi peserta didik sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Kemudian yang C ialah guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagian besar dari peserta didik memperoleh angka jelek pada penilaian yang diadakan, mungkin hal ini disebabkan oleh pendekatan atau metode yang kurang tepat. Apabila demikian halnya, maka guru harus mawas diri dan mencoba mencari metode lain dalam belajar. Kemudian, yang ketiga ada sekolah. Apabila apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar peserta didiknya, dapat pula diketahui bahwa apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Yang B, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Kemudian yang C ialah informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh peserta didik. Baiklah. Jadi kesimpulannya ialah secara umum tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Sedangkan fungsi evaluasi sendiri dalam dunia pendidikan dapat yang kita lihat tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu dapat dilihat dari 3 segi, yaitu segi psikologi, didaktik, dan administratif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.